Kami lanjutkan informasi di Kompas Petang. Saudara Wakil Ketua MPR RI, Edi Suparno, menanggapi kegagalan Timnas berlaga ke Piala Dunia 2026. Menurut Edi, PSSI perlu mengevaluasi kinerja pelatih Patrick Kluivert agar kedepannya Timnas Indonesia bisa berkembang lebih baik. Edi Suparno menyerahkan sepenuhnya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk melakukan evaluasi terhadap Patrick Kluivert. Edi berharap evaluasi yang dilakukan PSSI bisa menjadikan Timnas meraih kemenangan pada laga-laga internasional ke depannya. Apakah perlu ada evaluasi dari sistem kepelatihan dan juga pelatih di PSSI, tentu kami serahkan kepada Pak Ketua Umum PSSI, termasuk juga yang juga merangkap Menpora untuk bisa melakukan evaluasi tersebut. Saya dalam hal ini hanya berharap bahwa Timnas Indonesia yang kita banggakan bisa memetik kemenangan di dalam ajang-ajang perhelatan internasional ke depannya. Posisi Patrick Kluivert di bangku pelatih Timnas berada dalam sorotan setelah hasil ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Jeddah, Arab Saudi. Manajer Timnas Sumarji menyebut masa depan Kluivert akan diputuskan dalam rapat eksekutif komite PSSI. Sumarji akan menjelaskan secara gamblang apa yang terjadi dalam perjalanan Timnas di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya akan sampaikan apa adanya di rapat exco. Saya tidak akan tutup-tutupi mana yang baik, mana yang tidak baik. Semua akan saya sampaikan apa adanya. Sekali lagi, karena saya ini berada di tim. Mulai dari round 1, Oktober 2023 sampai dengan sekarang. TC juga saya ada, semua saya ada di situ. Dan saya tidak pernah jauh-jauh dari anak-anak, dari tim ini. Sehingga saya akan sampaikan apa adanya. Ya, semua nanti kembali kepada teman-teman exco. Kali ini saya minta tolong teman-teman exco harus berani ambil sikap yang tegas. Patrick Kluivert mengaku tidak tahu soal statusnya sebagai pelatih Timnas. Kluivert belum memutuskan apakah ia akan tetap menjadi pelatih Timnas Indonesia atau tidak. Tidak ada rencana jelas, saya tidak tahu. Belum ada rencana yang jelas. Kami harus mempertimbangkan dengan tenang apa yang telah kami capai. Tapi saat ini saya belum punya jawaban yang jelas untuk pertanyaan tentang masa depan saya. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, kata Kluivert seperti kami kutip dari Football Premier. Analis sepak bola Anton Sanjoyo menyebut harus ada evaluasi menyeluruh pasca kegagalan Timnas ke Piala Dunia 2026, termasuk adanya opsi untuk mengganti Kluivert. Karena saya sendiri menilai sejak dia ditunjuk pada bulan Januari sampai sekarang tidak ada perubahan yang signifikan dalam performance tim. Ya, saya tidak menghitung Australia dan Jepang karena situasinya agak unik. Tapi menghadapi China, menghadapi Bahrain, tim ini tidak berkembang sebagaimana yang diharapkan. Jadi rasanya sih putaran keempat ini kalau boleh saya katakan ya wajar. Wajar kita tersingkir karena memang tidak ada perkembangan yang signifikan. Publik menunggu evaluasi dan keputusan terkait pelatih dan masa depan Timnas. Perbaikan perlu dilakukan untuk memperbaiki penampilan skuad Garuda di laga-laga berikutnya. Tim Liputan Kompas TV. Negara kecil Tanjung Verde membuat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia 2026. Dibantu para pemain diaspora, negara berpenduduk sekitar 550.000 jiwa itu meraih tiket ke Piala Dunia usai menang atas tim tamu Eswatini 3-0, saudara. Mereka lolos dengan status juara grup D dalam babak kualifikasi zona Afrika. Tim asuhan Pedro Brito ini mengungguli tim langganan Piala Dunia Kamerun yang finish di peringkat kedua grup D. Pelatih Pedro Brito sudah menangani timnas ini sejak tahun 2020, saudara. Tidak adanya pergantian pelatih membuat tim stabil. PSSI akan menggelar rapat untuk mengevaluasi kegagalan Timnas di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lalu apakah evaluasi ini termasuk juga mengganti pelatih Timnas Patrick Kluivert? Kami membahasnya bersama dengan penasihat Semen Padang FC, Bung Andre Rosiade, dan juga koordinator Save Our Soccer, Mas Akmal Marhali. Selamat petang semuanya. Selamat petang, sepak bola.
Nih, saya ke Bung Andre dulu nih, belakangan cukup vokal nih mengomentari soal bagaimana track record dari timnas sendiri. Evaluasi akan dilakukan oleh PSSI. Kecap sedap kemasan 2.000. Beli 5 gratis 1. Ibu-ibu bisa masak banyak, lebih hemat loh. Buat pedagang, Ini apakah akan berujung pada pemecatan Patrick Kluivert? Ya, saya sudah mencek ke dalam ya. Ada dua kubu. Ada kubu yang ingin mempertahankan Patrick, ada kubu yang ingin mengganti Patrick. Tentu ujungnya nanti adalah pengambil keputusan dan rapat exco. Ya bisa saja voting nanti. Ya karena ada perbedaan ini. Itu satu. Yang kedua, kalau melalui evaluasi tentu harus dievaluasi. Kalau menurut saya Patrick ini harus keluar, dipecat segera. Karena apa? Ini saya dapat informasi lagi ya, bahwa dari Ordal ya, bahwa selama di Arab, waktu round 4 ini, bisa ditanyakan saja nanti dengan pemain-pemain kita yang hadir. Itu tidak ada simulasi di lapangan untuk taktik yang akan diterapkan oleh pelatih. Ya, saya ini pengelola klub. Ya, saya tahu kalau pelatih ingin melawan sesuatu tim, dia membangun strategi. Nah, strategi itu biasanya dilatih di lapangan, lalu disimulasikan di lapangan untuk bisa diterapkan. Ya, informasi yang saya dapatkan selama di Arab Saudi, waktu latihan tidak ada. Oke, waktu latihan tidak ada ya? Technical meeting itu dilakukan hanya sebatas 15 menit sebelum berangkat ke lapangan gitu loh. Jadi ini menunjukkan memang tim kepelatihan terbaik dalam tanda kutip ini memang tidak siap dan tidak mampu memimpin timnas kita. Jadi memang itulah fakta-fakta informasi orang dalam yang saya dapatkan bahwa memang latihan-latihan di Arab itu hanya sebatas pemanasan saja itu loh. Tidak ada latihan taktikal ya, simulasi permainan atau simulasi strategi sesuai rencana strategi yang akan diterapkan di lapangan. Menarik nih yang disampaikan Bung Andre nih, informasi. Menurut saya dan saya rasa Gimana apa nih, yang saya sampaikan ini nanti pasti akan dibongkar di rapat exco nanti gitu loh. Saya rasa ini akan dibongkar, dilaporkan secara detail informasi yang saya dapatkan dari berbagai pihak orang dalam PSSI sendiri. Jadi bukan satu sumber ya, banyak sumber yang saya dapatkan. Jadi pernyataan Bung Andre ini bisa dipertanggungjawabkan ya begitu ya, bahwa tidak ada simulasi sebelum pertandingan. Kemudian yang menarik masih ke Bung Andre. Jadi gini Yasir, banyak gimana, yang Bang? puas tapi takut bersuara sendiri. Akhirnya mereka menitipkan pesan kepada saya itu loh. Ya. Oke, tadi juga Bung Andre menyebutkan bahwa ada dua kubu begitu ya, dua kubu. Berarti ada satu kubu yang masih mempertahankan Patrick Kluivert, ada yang juga ingin Patrick Kluivert ini diganti. Ini bisa di-spill lebih detail lagi nggak dua kubu ini siapa aja? Yang perlu dipahami, ini juga harus kita buka bahwa di dalam timnas itu Pak Marji mungkin sering kita lihat di depan publik. Kalau ada masalah di timnas yang pasang badan namanya Sumarji. Sebagai ayah anak-anak, sebagai pemimpin, sebagai panglima rakyat Indonesia, supporter Indonesia tahunya hanya Pak Marji. Tapi exco PSSI kayak Bang Akmal ini dan seluruh pengamat tahu itu bahwa Pak Marji itu bukanlah panglima sebenarnya. Jadi meskipun secara kepangkatan ya, Pak Marji ini exco, Pak Marji ini ketua BTN atau kepala BTN namanya, ketua BTN. Exco PSSI, bahkan manajer timnas. Tapi day to day, timnas itu dikuasai oleh 2S. Ya, 2S. Satu orang Indonesia, perempuan, satu orang Maroko. Nah, saya buka saja. 2S ini yang mengendalikan PSSI, mengendalikan timnas Indonesia. Sampai di situ dulu ya, Bung Andre, saya mau konfirmasi juga nih ke Bung Akmal. Podcast yang kemarin itu, ya, yang viral di waktu kita mau bertanding melawan Irak, ada podcast itu atas izin 2S itu tanpa sepengetahuan Pak Sumarji. Dah, cukup itu bocoran saya dulu, supaya rakyat mulai paham, supporter mulai kritis itu. Terima kasih. Saya ke Bung Akmal. Bung Akmal juga melihat kondisi ini juga terjadi di PSSI dan juga bagaimana pengelolaan timnas kita sendiri. Ya, yang pertama adalah evaluasi harus dan itu biasa dilakukan setiap event selesai ya. Tapi evaluasi yang harus dilakukan saat ini bukan cuma sebatas bicara menang kalah, bukan cuma bicara hasil dari pertandingan yang kita mainkan, kita kalah kok.
2-3 dari Arab Saudi, kita kalah 0-1 dari Irak, kita gagal lolos Piala Dunia. Tapi evaluasinya harus utuh menyeluruh. Saya setuju tadi yang disampaikan oleh Pak Sumarji dalam wawancara bahwa akan dibongkar semuanya. Termasuk misalnya evaluasi terkait dengan posisi dan cara maintenance Kluivert di tim nasional. Pelatih Kluivert ini kan pelatih tim nasional Indonesia, tapi waktunya di Indonesia lebih sedikit dibandingkan dia ada di Belanda. Nah, ini kan akan memakan biaya yang sangat besar tentunya, ditambah dia juga tidak bisa mengenal kultur sepak bola Indonesia secara dalam. Harusnya Patrick Kluivert sebagai pelatih lebih banyak berada di Indonesia, kemudian memantau kompetisi sepak bola Indonesia, sekaligus juga berdiskusi dengan pelatih-pelatih di Liga 1, Liga 2, terkait apa yang dia inginkan, konsep yang diinginkan di tim nasional, sehingga semua klub memahami secara utuh menyeluruh tentang keinginan atau SNI, standar nasional Indonesianya, itu tercapai ketika main di tim nasional. Ini kan tidak. Beberapa kali Patrick Kluivert ada datang ke Indonesia itu jelang pertandingan, setelah selesai pulang. Bahkan sekarang ketika kemudian para pemain kembali ke Indonesia, dia langsung kembali Belanda. Jadi datang dari Belanda, kembali dari Belanda. Nah, ini tim nasional Indonesia atau tim nasional Belanda sebenarnya Patrick Kluivert ini. Nah, ini yang juga harus dievaluasi. Artinya ke depan Patrick Kluivert ini kalau memang tetap menjadi pelatih Indonesia, ya harus banyak tinggal di Indonesia, gitu kan. Walaupun memang pemain nasional kita saat ini mayoritas adalah pemain yang main di Eropa, khususnya di Belanda. Tapi status Patrick Kluivert adalah pelatih tim nasional Indonesia, maka dia harus ada di Indonesia. Nah, ini salah satu catatan. Yang kedua adalah Patrick Kluivert juga harus memahami kultur dan budaya bangsa Indonesia, sehingga cara pendekatannya pun bisa dilakukan dengan cara pendekatan yang kultur Indonesianya kental sekali. Nah, ini yang belum terlihat. Saya melihat ada jarak antara Patrick Kluivert dengan para pemain, gitu, khususnya dalam komunikasi dan sebagainya. Memang itu karakter setiap pelatih beda-beda, tapi setidaknya ini juga ikut mempengaruhi bagaimana mentalitas dan psikologi pemain di lapangan. Kepercayaan pelatih itu sangat penting sekali. Nah, ketika kemudian pelatih jarang atau sedikit berkomunikasi dengan pemain, itu juga kemudian menjadi sumber masalah ketika pemain bertanding. Banyak yang harus dievaluasi ya Mas Akmal ya, termasuk tadi tinggal di Indonesia dan juga soal kultur nih. Jadi menurut Mas Akmal sendiri harus mundur atau cukup dievaluasi saja? Jangan dijawab dulu ya Mas Akmal ya. Kita akan masih melanjutkan perbincangan kita usai jeda di Kompas Petang. Tetaplah bersama kami. Bagaimana evaluasi yang dilakukan PSSI terkait dengan kegagalan timnas di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya ke Mas Akmal. Mas Akmal, jadi menurut Anda evaluasi ini akan berujung pada pemecatan atau seperti apa? Ya, seperti tadi disampaikan, ada dua kubu, akan ada yang mempertahankan, ada yang kemudian meminta untuk diganti. Cuma permasalahannya adalah untuk mengganti, ini kan harus dipikirkan juga, pastinya ada kompensasi karena Patrick Kluivert ini dikontrak sampai 2027. Klausulnya seperti apa? Kalau klausulnya misalnya bila gagal ke Piala Dunia maka berakhir masa kontraknya, maka tidak akan ada kompensasi. Tapi kalau tidak ada klausul itu, maka kemudian harus ada kompensasi. Yang dengar-dengar katanya kompensasinya sekitar 80 miliar satu tim staf pelatih itu. Ini jumlah yang sangat besar. Satu itu. Yang kedua, kalau kita lihat sebenarnya Patrick Kluivert dari pernyataannya tadi itu sudah pasrah. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Seperti itu kan. Artinya dia menunggu keputusan dari PSSI. Karena kalau dia menunggu kemudian dia dipecat, dia dapat kompensasi. Nah, ini yang kemudian menjadi si malakama buat PSSI sendiri. Apakah kemudian harus keluar duit lagi? Kemarin Sintayong dipecat kan juga ada kompensasi juga. Patrick Kluivert dipecat ada kompensasi juga. Nah, bicara kompensasi ini yang akan seru nanti di rapat evaluasi. Kalau kemudian dinyatakan bahwa Patrick Kluivert disepakati misalnya dari sekian exco, kalau kemudian ada voting, menyatakan Patrick Kluivert harus dilepas misalnya. Tapi menurut Anda sebagai koordinator Save Our Soccer untuk masa depan sepak bola kita gimana nih Mas Akmal? Masa depan sepak bola kita cerah, ada atau tidak ada Patrick Kluivert, masa depan sepak bola kita tetap cerah dengan catatan kita harus mempertahankan apa yang kita raih saat ini. Nah, siapapun nanti pelatih penggantinya itu akan kerjanya lebih ringan. Kenapa lebih ringan? Karena akan memulai lagi, tidak ada kan event Piala Dunia. Yang ada ke depan adalah eventnya itu bertahap. Ada Piala AFF 2026, ada Piala Asia. Jadi mereka pelatih baru misalnya kalau kemudian Patrick Kluivert dipecat akan bekerja lebih mudah karena tahapannya tahapan anak tangga, sehingga kemudian berbeda dengan Kluivert, tiba-tiba dia sudah harus menangani tim nasional Indonesia di round 4 Piala Dunia.
Nah, Baik. ini yang kemudian menjadi catatan. Jadi menurut saya Patrick Kluivert out atau Patrick Kluivert stay Mm-mm. ini akan sangat ditentukan di rapat Exco, utamanya tadi masalah kompensasi. Baik, Kemudian tahan catatan sampai saya di situ ya. Soal kompensasi ini juga saya ingin berikutnya tanyakan ke Bung adalah Andre. Menurut Anda yang tadi katanya banyak informasi dari orang dalam, ini kompensasi yang tadi katanya sampai 80 M ini bakal jadi pertimbangan yang sangat urgensi sehingga membuat Patrick Kluivert ini tetap ditahan atau bagaimana? Ya, ini kan ada informasi bahwa Mm-mm. diduga kompensasi 14 orang ini 80 miliar. Tapi informasi yang saya dapatkan juga, kontrak ini kan tidak pernah dilihat oleh exco-exco yang lain di PSSI. Bahkan Sekjen PSSI dan Kesekjenan pun tidak tahu eh, kontrak Patrick Kluivert itu isinya apa. Ini saya dapatkan informasi dari berbagai sumber di dalam PSSI. Tidak ada dokumen kontrak itu dipegang oleh Kesekjenan, Mm. lalu exco-exco tidak pernah melihat kontrak itu. Kontrak itu informasinya dipegang oleh GSI. Tapi GSI pun Bukan goreng, bukan kuah. Baru Indomie nyemek Bangladesh. Lain pula cara masaknya. GSI untuk menampung kerjasama kontrak-kontrak antara timnas dengan pihak ketiga. Ditambah juga yang urusan jual tiket timnas. Itu GSI ya supaya tahu. Nah, GSI inilah yang bertugas untuk membayar gaji pelatih ya. Tapi kontrak ini tidak pernah dipegang oleh siapa-siapa. Baik, ini yang masih menjadi Diduga- rahasia begitu ya diduga- terkait dengan kontrak ini. informasinya- Saya ingin bertanya Bung Andre, maaf saya Sebentar, potong. Ini belum selesai nih. Oke, lanjutkan, Diduga silakan. Kontrak itu Mhm. dipegang oleh S tadi, yang seorang perempuan dengan pengacaranya. Oke. Jadi Anda bisa tanya sama exco PSSI, Mhm. pernah lihat nggak kontrak itu? Saya rasa seluruh exco PSSI pasti bilang nggak. Mungkin Pak Sumarji pun ketua BTN belum pernah lihat kontraknya Patrick Kluivert itu. Baik, ini nanti kita konfirmasi Sampai nih ke hari ini saya bicara ya, Exco, nggak tahu gara-gara PSSI saya dan bicara juga nanti kontrak manajer ini timnas di-share begitu di ya. grup. Saya nggak tahu ya. Tapi siapa tahu gara-gara saya bicara nanti kontraknya tiba-tiba di-share di grup WA-nya Exco. Nah ini yang nanti kita nantikan bersama. Saya ingin ke Tapi pertanyaan sampai hari selanjutnya ini nih Bung saya pastikan Andre, nggak ada boleh? Exco yang lihat kontrak itu. Oke, pertanyaan selanjutnya kita masih belum tahu juga seperti apa kontraknya. Tapi kalau seandainya Bung Andre kan tadi mendesak Patrick Kluivert ini diganti, tentu harus ada sosok yang bisa menggantikan Patrick Kluivert ini untuk membawa timnas lebih baik ke depannya. Menurut Anda siapa? Ya kalau saya tentu pertama pelatih ini harus punya rekam jejak yang jelas, punya kemampuan yang jelas. Kalau perlu pernah membawa timnas lain masuk Piala Dunia, itu yang pertama. Yang kedua, pelatih ini harus punya keterikatan dengan Indonesia. Kalau mau jadi pelatih timnas Indonesia harus mau berdomisili lebih lama di Indonesia. Yang ketiga, harus menunjukkan rasa engagement dengan Indonesia, dengan supporter, dengan pemain. Jangan seperti pelatih Tarkam. Ya, mohon maaf, saya ini menganggap Patrick Kluivert ini tipikal pelatih Tarkam. Hanya datang di saat mau tanding gitu loh. Lalu abis itu langsung pulang. Jadi nggak ada rasa kebersamaan dan rasa engagement dengan tim gitu loh. Jadi inilah dasar nanti yang akan diambil keputusan oleh Exco dan PSSI siapa yang akan menggantikan Patrick Kluivert, dengan catatan Exco PSSI sepakat untuk memecat Patrick Kluivert. Tapi kalau saya dengar mayoritas Exco itu menginginkan Patrick Kluivert dipecat sesuai dengan aspirasi mayoritas rakyat Indonesia. Ya. Baik, tentu saja ini kita masih tunggu ya ada hasil yang dari mempertahankan evaluasi Patrick Exco Kluivert memang PSSI ini sendiri ya. Tapi soal siapa penggantinya itu kira-kira sudah ada bayangan belum nih Bung Andre? Siapa gitu namanya? Kalau saya tidak ada salahnya kalau kita bawa kembali Coach Sintayong untuk kembali ke Indonesia. Dalam dunia sepak bola CLBK itu biasa. Anda lihat pelatih Arab Saudi yang mengalahkan kita di round 4 kemarin. Itu adalah pelatih yang sudah pernah dipecat oleh Arab Saudi, lalu ditarik kembali menjadi pelatih Arab Saudi dan mengalahkan kita di round 4 kemarin. Jadi dalam dunia sepak bola, CLBK itu hal yang wajar dan lumrah. CLBK adalah hal yang wajar dan lumrah. Mas Akmal sepakat? Ya jadi gini, untuk saya kasih solusi untuk PSSI kalau kemudian Patrick Kluivert harus diganti karena Vox Populi Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Dorongan rakyat untuk pecat Patrick Kluivert ini kan sangat besar. Jadi solusinya seperti yang pernah dilakukan oleh Adana Danspor klub Turki, di mana ketika dia melepas kontraknya Patrick Kluivert,
Patrick Kluivert tidak dipecat karena harus ada kompensasi besar ketika itu 150.000 euro per bulan yang harus dibayar atau sekitar 2,3 miliar. Dan akhirnya Adana menjadikan Patrick Kluivert itu sebagai direktur teknik atau direktur tim nasional ketika itu, sehingga kemudian tidak ada pemecatan, hanya pengalihan, dan itu dilakukan oleh PSSI kepada Mochi, pelatih tim nasional putri. Cuma permasalahannya sekarang kalau siapa yang harus menggantikan, menurut saya yang menggantikan Patrick Kluivert adalah pelatih yang kriterianya adalah bisa mengangkat level permainan tim nasional kita ke depannya. Jangan sampai kemudian levelnya menurun. Kalau siapa, saya bercanda, kelihatannya ET yang akan menggantikan Patrick Kluivert gitu kan. Oke. ET ini bukan Pak Erick Thohir ya, Erik ten Hag. Oke, jadi menurut Anda ini, jadi Anda tidak sepaham begitu dengan Bung Andre Rosiade ya, CLBK begitu? Kalau saya sih gini, kalau saya lebih kepada CLBK-nya mungkin akan terjadi, tapi kan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia ada yang terbelah juga kalau CLBK. Makanya kemungkinan pelatih baru kalau mau mengambil jalan tengah, biar tidak ada permasalahan. Karena kalau misalnya Sintayong kembali kemudian gagal, Sintayong akan tekanannya akan sangat besar. Sintayong ini sudah mengakhiri karirnya dengan husnul khotimah, dengan menang 2-0 melawan Arab Saudi. Kalau dia kembali tapi kemudian prestasi menurun, ini akan jadi masalah juga, baik itu di level supporter sepak bola atau juga di level karirnya Coach Sintayong. Nah, kalau kemudian mau ambil jalan tengah, ya tidak di antara Coach Sintayong, tapi kemudian dicari pelatih yang lain. Misal salah contohnya yang dinominasikan Bernardo Tavares. Mungkin akan sangat mudah karena Bernardo Tavares sudah punya pengalaman sabar di sepak bola Indonesia. Nggak digaji di klubnya tapi masih bertahan. Nah, itu salah satu ciri mentalitas bagus ceritanya gitu kan. Oke, terakhir singkat saja untuk masing-masing. Bung Andre, menurut Anda yang harus dilakukan pertama oleh PSSI ini seperti apa? Singkat saja. PSSI harus segera melakukan rapat exco. Itu saran saya. Putuskan segera nasib Patrick Kluivert. Karena ini percakapan di media sosial semakin ramai. Semakin ditunda, ini efeknya bisa kemana-mana. Ya, itu saran saya sebagai sahabat, sebagai teman dari Pak Ketua Umum Pak Erick ya. Saya menyarankan segera ngambil keputusan ya. Karena kalau kita lihat percakapan di medsos itu sudah mulai ramai, bukan hanya Patrick Kluivert out, tapi juga Pak Erick out. Nah, saya nggak sepakat, orang yang nggak sepakat kalau Pak Erick out. Saya rasa Pak Erick harus tetap dipertahankan menjadi Ketua Umum PSSI. Tapi kalau tidak cepat mengambil keputusan, ini narasinya terus berkembang. Gitu loh. Kemarahan ini harus segera diantisipasi, di mana PSSI harus segera mengambil keputusan. Jangan berlama-lama. Gitu loh. Sepakat. Kita sudah ambil poinnya, jangan berlama-lama, segera ambil keputusan ya. Yang terbukti gagal dan tidak mampu memimpin Indonesia gitu loh. Baik, saya yakin juga Mas Akmal juga sepakat PSSI segera ambil keputusan terkait dengan hasil timnas kita di laga menuju Piala Dunia ini. Terima kasih Bung Andre dan juga Mas Akmal telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Ya, terima kasih. Salam sepak bola.